Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas Kitabul Iman, kitab tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Islam ini bisa dibagi tiga. Yang pertama ilmu tentang iman, disebut juga ilmu akidah. Yang kedua ilmu tentang Islam, disebut juga ilmu syariah atau ilmu fikih. Yang ketiga ilmu tentang ihsan, disebut juga ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Nah sekarang setelah kita mempelajari ilmu tentang fikih pada bab-bab yang sebelumnya, sekarang kita membahas ilmu tentang akidah atau iman. Maka beliau mengatakan bab baru 2623 Anil Abbas bin Abdul Muttalib, dari paman Nabi bernama Abbas, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dzaqa, merasakan ta'mal iman, rasanya iman, yaitu manisnya iman. Man radiya billahi rabba, orang yang ridha Allah sebagai pemeliharanya. Wabil islami dina, orang yang ridha Islam sebagai agamanya, aturannya. Wabi Muhammadin nabiyya, dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Kalau sudah mencapai tingkat yang tinggi, maka ada istilahnya ta'mul iman, rasa iman, atau halawatul iman, manisnya iman. Jadi orang baru saja masuk Islam itu belum merasakan manisnya iman, karena barusan masuk Islam. Sama dengan orang yang makan lagi, barusan makan itu belum kenyang. Kapan kenyang? Kalau dia sudah makan satu piring. Nah orang yang menjalankan ajaran Islam juga begitu, barusan masuk Islam itu belum bisa mencicipi manisnya iman. Kalau sudah lama ya, tahu salat 5 waktu, tahu puasa Ramadan, tahu ajaran-ajaran Islam secara lengkap, nah akhirnya nanti akan mendapatkan manisnya iman. Kalau sudah mendapatkan manisnya iman, disuruh meninggalkan iman nggak mau kan? Dia miskin, kemudian didatangi oleh orang, nih saya kasih beras, keluar dari iman, nggak bakal mau. Dia butuh duit, kemudian dipinjami duit dengan syarat kamu keluar dari iman, nggak akan mau, karena sudah tahu manisnya iman. Nah siapa yang bisa merasakan manisnya iman? Kata Nabi, orang yang dia itu ridho Allah sebagai pemeliharanya. Nah kalau ridho Allah sebagai pemeliharanya, maka dikasih apapun oleh Allah dia terima. Dikasih kaya terima, dikasih miskin terima, dikasih ujian terima, dikasih nikmat terima. Dan dia ridho Islam sebagai aturannya, nah, maka diatur apapun oleh Islam dia terima. Ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, haram begini, halal begini, nah, dia ikuti aturan Islam, itu berarti sudah ridho. Kemudian dia ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, sehingga apapun yang diperintahkan Nabi, apapun yang dilarang Nabi, dia sami'na wa ata'na. Nah, orang kalau sudah seperti itu pasti merasakan manisnya iman. Kalau Islamnya masih sak dewe, sakar PDW, nah, orang seperti itu belum merasakan manisnya iman. Orang seperti itu kalau ditawari uang, bisa jadi dia tinggalkan agamanya, pilih uang Pak, karena belum merasakan manisnya iman. Sehingga kalau ditawari yang manis yaitu dunia, dia akan tinggalkan imannya, na'udzubillah. Hadis yang serupa tetapi lafalnya berbeda, hadis 24
dari Anas radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun, ada 3 perkara, man barang siapa yang kunna adalah 3 perkara itu fihi ada pada dirinya, wajada bihinna dia pun mendapati dengan sebab 3 perkara tadi, ta'mal iman, rasanya iman." Dalam hadis yang lain lafalnya halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama apa? Man kana Allah, barang siapa yang adalah Allah dan Rasulnya itu ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, dari apapun yang selain Allah dan Rasul. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a, bahwasanya dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu, dia tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha, dan bahwasanya dia tidak suka, dia benci, ayyamuda fil kufri, untuk kembali kepada kafir atau menjadi kafir, ba'da an anqadhahu Allah, setelah Allah menyelamatkan dia minhu, dari kafir tadi, kama yakrahu, sebagaimana dia benci ayyukdhafa, untuk dilempar finnari, ke dalam api. Ini 3 perkara kalau ada pada diri kita, berarti kita pasti mendapati manisnya iman, sehingga ditawari dunia untuk meninggalkan iman gak akan mau. Apa saja itu? Yang pertama, Allah dan Rasul lebih kita cintai. Nah, kalau Allah dan Rasul lebih kita cintai, otomatis diiming-imingin dunia gak mempan. Saya lebih cinta Allah daripada dunia yang kamu bawa. Saya lebih cinta Rasul daripada dunia yang kamu tawarkan. Nah, untuk membuktikan cinta kepada Allah dan Rasul itu ada perbuatan yang harus dilakukan, Pak. Kalau hanya kita mengatakan saya cinta Allah, semua orang juga bisa mengatakan begitu. Tapi cinta Allah, cinta Rasul itu ada buktinya. Nah, silahkan nanti dilihat pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian betul-betul cinta sama Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena itu para masyayikh mengatakan tanda cinta kepada Allah atau cinta kepada Nabi itu adalah 4. Yang pertama, tasdiquhu, membenarkan semua berita dari Allah dan Rasul. Kalau tidak membenarkan berarti tidak cinta. Yang kedua, ta'atuhu, mentaati Nabi SAW atau Allah semua yang diperintahkan. Kalau tidak taat berarti tidak cinta. Yang ketiga, al-intiha amma zajar, berhenti dari semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kalau tidak berhenti berarti tidak cinta. Masih melakukan zina padahal tahu zina dilarang, berarti nggak cinta Allah. Masih riba padahal tahu riba haram, berarti tidak cinta sama Allah. Yang keempat, ada muta'abbud illa bima syara', tidak ibadah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah atau Rasulullah SAW. Itu 4 tanda cinta kepada Allah. Kemudian kondisi yang kedua atau perkara yang kedua adalah dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Artinya mencintainya bukan karena harta. Kalau mencintainya karena harta, maka orangnya melarat, sudah tidak dia cintai lagi. Kalau mencintainya karena wajah, maka kalau wajahnya sudah tidak cantik, sudah tidak dicintai lagi. Tapi kalau mencintai karena Allah, dan ini bisa cintanya seorang bapak kepada anak, seorang laki-laki kepada istri, seorang murid kepada guru, ya guru kepada murid, ya semua itu bisa. Tidak harus orang tertentu, siapapun, ya, mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada hadis yang semakna dengan hadis ini, yaitu bahwasanya mencintai orang karena Allah itu berarti faqad istakmalal iman, dia sudah sempurna imannya. Rasulullah bersabda, man a'talillah, siapa yang memberi karena Allah, mana'a lillah, tidak memberi pun karena Allah, ahabba lillah, mencintai karena Allah, abghadha lillah, membenci karena Allah, angkaha lillah, menikahkan orang karena Allah, faqad istakmala imanah, berarti dia sudah menyempurnakan imannya. Tapi saya jujur, Pak, hadis ini diperselisihkan derajatnya. Kata Imam Tirmidzi mungkar, tapi kata Syekh Albani hasan, ya, hasan itu sama dengan sahih, yaitu bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian perkara yang ketiga adalah kalau seseorang itu tidak suka kembali kafir padahal dulu sudah diselamatkan dari kekafiran, sebagaimana tidak sukanya kalau dia dilempar ke api. Nah, berarti dia sudah mendapatkan manisnya iman.
disuruh kafir lagi, diiming-iming apapun nggak mau. Saya tahu manisnya iman, kamu tawari manisnya duit, saya nggak mempan. Karena manisnya iman itu lebih berharga daripada manisnya duit. Nggak mempan ditawari apapun selain dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang murtad itu sebenarnya aneh, Pak. Sudah masuk Islam kok murtad? Aneh. Anehnya kenapa? Karena dia sudah ngerti sebenarnya keutamaan Islam, kelebihan ajaran Islam, manisnya ajaran Islam, sebenarnya udah tahu, Pak, malah ditinggalkan. Itu kira-kira seperti orang yang sudah tahu manisnya es teh, tapi dia pilih minuman yang pahit atau gosok. Es tehnya manis, lezat, tapi malah dia pilih minuman yang beracun atau yang tidak enak. Aneh kan? Berikutnya, bab majaa, bab tentang la yazni zani, tidak mungkin seseorang berzina itu wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Jadi orang sedang melakukan zina, nah ini tidak mungkin beriman, tidak mungkin. Alias apa? Alias dia turun derajatnya dari iman menjadi Islam tok. Kan derajatnya kan 3, Pak. Islam paling bawah, kalau naik iman, naik lagi ihsan, gitu. Orang zina, pas zina itu kondisinya bukan iman tapi Islam. Sehingga orang yang zina karena dia melakukan dosa besar, dia masih muslim tapi fasik. Karena kefasikannya maka turun dari derajat iman. Perhatikan di sini ada aslul iman, ada kamalul iman. Aslul iman itu pokoknya iman, kamalul iman itu kesempurnaannya iman. Ketika orang masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, saat itu juga dia memiliki aslul iman, pokoknya iman, dengan kata lain Islam dia punya. Tetapi kamalul iman, kesempurnaan iman, dia nggak punya karena baru saja masuk Islam. Kalau nanti kemudian dia sholat, nah, tambah imannya, baca Quran, tambah imannya, sedekah, tambah imannya, puasa Ramadan, tambah imannya. Semakin banyak amal baik, semakin tambah iman. Nah, ketika orang berzina, yang lenyap apanya? Yang lenyap kamalul iman, kesempurnaannya imannya ini lenyap. Tinggal yang tersisa apa? Aslul iman, pokoknya iman, yaitu Islam tadi. Islamnya masih, imannya hilang, paham ya? Kapan imannya akan balik? Kalau dia berhenti dari zinanya tadi. Setelah zina selesai kemudian nyesel, ya Allah kok zina sih, saya sebenarnya udah tahu ini dosa. Nah, itu bisa kembali lagi kamalul imannya. Tapi kalau tidak tobat, ya sudah, yang tersisa hanya asrul iman, tidak punya kamalul iman. Inilah pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menjelaskan masalah ini. Kalau orang-orang Khawarij, mereka mengatakan siapa yang zina kafir murtad, siapa yang mencuri kafir murtad, siapa yang bohong kafir murtad, pokoknya melakukan dosa besar kafir. Karena mereka mengatakan bahwasanya sabda Nabi, tidaklah berzina orang yang berzina dalam kondisi iman, berarti kata dia kalau tidak iman berarti kafir. Nah ini salah ya. Karena ada dua tadi, ada aslul iman, ada kamalul iman. Zina itu melenyapkan kamalul iman, kesempurnaan iman, tapi asalnya, pokoknya iman masih ada, alias dia masih muslim. Nah, mari kita baca hadisnya 26-25. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani, tidaklah berzina seorang berzina, hina yazni, ketika berzina, wa huwa mu'min, dalam kondisi iman sempurna. Tidak mungkin. Artinya pas melakukan zina, imannya itu lenyap, kamalul imannya lenyap, yang tersisa cuma aslul iman. Wala yasriqus sariq, dan tidak mencuri orang yang mencuri, hina yasriq, ketika mencuri, wa huwa mu'minun, dalam badan iman sempurna, alias kesempurnaan imannya itu lenyap. Walakin at-taubah, akan tapi tobat itu ma'rudatun, masih dihadapkan kepadanya, alias masih bisa tobat. Kamu mencuri, kamalul imanmu lenyap, tapi kamu masih bisa tobat. Nah, kalau tobat nanti kamalul imannya balik lagi. Bayangkan seperti payung, Pak. Payung itu berada di atas kepala kita, tidak nempel.
Kapan bisa nempel ya? Kalau kita letakkan di atas dipaskan kepala baru nempel. Tapi kalau cuma dipegang begini ya naik di atas begitu. Berarti tidak bersatu dengan tubuh kita, udah lenyap dari tubuh kita. Kemudian hadis beliau masih menyebutkan tadi riwayat yang lain ya, tapi masih satu nomor. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanal 'abd," apabila seorang hamba berzina, kharaja minhul iman, keluarlah iman darinya. Maksudnya kesempurnaan imannya yang lenyap. Fakana, maka adalah kesempurnaan iman tadi fawqa ra'sihi, di atas kepalanya, kadhullah, seperti naungan ya. Jadi asalnya sempurnanya iman itu bersama dirinya. Begitu zina, ini naik ke atas, lenyap. Fa idza faraja min dzalika, kalau dia sudah keluar dari perbuatan zina tersebut, ada ilaihi iman, maka iman pun kembali kepadanya. Jadi kalau dia menghentikan zinanya, bertobat, maka kesempurnaan imannya yang naik tadi, yang lepas tadi akan turun lagi, menyatu sama dirinya, kembali sama dia. Kemudian telah diriwayatkan dari Abu Ja'far, ini adalah Muhammad Al-Baqir, putranya Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan bahwasanya putranya Ali bin Zainal Abidin telah keluar dari iman, maksudnya ilal Islam, turun kepada derajat Islam. Kalau orang-orang Khawarij mengatakan keluar dari iman kepada kafir, nah itu nggak benar. Karena tingkatannya kan 3 tadi ya, Islam, iman, ihsan. Dia asalnya iman, melakukan zina, nah turun ke Islam, tapi masih muslim Pak. Makanya kata Imam Ahmad ada 3 bundaran kecil, ini ihsan, di luarnya ada bundaran lebih besar, ini iman, di luarnya lagi ada bundaran lebih besar lagi Islam. Orang yang posisinya posisi ihsan, kalau dia turun imannya, maka keluar dari posisi ihsan yang kecil tadi, tapi masih berada di posisi iman. Kalau dia punya iman tapi melakukan dosa besar ini, dia keluar dari posisi iman, keluar ke posisi Islam. Maka bisa derajat ihsan, bisa mundur menjadi derajat iman, bisa mundur lagi derajat Islam, tapi tidak sampai kafir. Inilah pemikiran, pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berikutnya diriwayat masih satu nomor ya. Diriwayatkan juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang zina dan maling. Man asaba, barang siapa yang melakukan min dalika, dari zina dan maling tadi, syai'an, sesuatu, fa uqima alaihil had, lalu ditegakkan padanya hukuman had. Kalau zina dirajam, kalau maling dipotong tangan. Fa huwa kafaratu dzanbih, maka hukuman had itu menjadi penghapus terhadap dosa-dosanya. Orang zina ketangkap, dirajam, mati, atau ngaku kemudian dirajam, mati, nah ini dosa zinanya dihapus Pak. Nah sekarang di Indonesia tidak ada hukuman zina, gimana ini? Kalau tidak ada hukuman zina dengan rajam di Indonesia ya, Pak Presidennya tidak bisa menegakkan, tidak becus menegakkan ajaran Islam di negaranya, nah, maka yang berlaku hadis berikutnya, wa man asaba min dzalika syai'a, barang siapa yang melakukan sesuatu dari perbuatan dosa besar tadi, fasatarallahu alaihi, lalu Allah menutupi terhadap dirinya, alias tidak ada yang tahu ya. Yang tahu hanya dirinya dan orang yang diajak zina ya. 2 orang sepakatan melakukan zina, tahu keduanya berbuat zina, tapi orang-orang yang tidak ada yang tahu, fahuwa ilallah, maka kembalinya urusannya kepada Allah. Maksudnya gimana? Insya'a adzabah, kalau Allah mau akan menyiksanya yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, wa insya'a ghafaralah, kalau Allah mau akan mengampuni dia. Nah maka karena di Indonesia tidak ditegakkan hukuman had bagi orang yang berzina, orang yang maling dan sebagainya, sehingga kalau seseorang bertobat dari malingnya, silahkan harta malingannya kembalikan ke pemiliknya, kemudian tobat, gak usah motong tangannya sendiri, gak usah. Berzina kemudian tobat, gak usah mencambuk dirinya sendiri atau merajam dirinya sendiri, gak usah, tobat saja selesai. Yang penting apa? Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksud satarullah alaih, Allah tutupi, tidak ada yang tahu, sehingga tidak ditegakkan hukuman had kepadanya, maka masih bisa ada jalur tobat kepada Allah.
Bahkan kalau disuruh milih antara ngaku dengan tidak menceritakan, itu lebih bagus tidak menceritakan, Pak. Dua orang berzina, habis itu nyesel, nggak usah cerita, nggak usah datang ke Pak Kiai, Pak Kiai tolong saya dihukum karena saya habis zina, saya nyesel banget. Nggak perlu begitu. Mau tobat, tobat saja, nggak usah cerita. Apakah ada dalilnya? Ada. 2626 dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man asaba haddan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan had atau melanggar satu batasan Allah Subhanahu wa taala, misalnya tadi zina, fa'ujjila uqubatuhu, lalu disegerakan siksaannya di dunia, disegerakan hukumannya di dunia, misalnya dirajam. Fallahu a'dal, maka Allah itu lebih adil min ayyathanniya, untuk melakukan dua kali ala abdihi, kepada hambanya tadi, al-uqubah fil akhirah, hukuman yang kedua di akhirat. Jadi kalau sudah dihukum di dunia, tidak bakal dihukum lagi di akhirat. Sudah dirajam, dia tidak bakal dicemplungkan ke dalam neraka lagi. Wa man asaba haddan, barang siapa yang melakukan satu batasan Allah, misalnya maling, atau tadi dia berzina, fasatarahullahu alaih, lalu Allah menutupi terhadap dirinya, tidak ada yang tahu, wa afa anhu, dan Allah telah memaafkan terhadapnya, fallahu akram, maka Allah pun lebih mulia min ayya'uda, bahwasanya dia itu menarik kembali fi syai'in qad afa anhu, sesuatu yang Allah sudah memaafkannya. Artinya kalau dia sudah tobat, sudah diterima tobatnya oleh Allah, tidak mungkin Allah menarik kembali taubatnya. Di akhirat misalnya dikatakan kamu dulu zina kemudian tobat, sekarang tobatnya saya ambil lagi, nggak bakal. Karena Allah itu maha mulia, maha dermawan, tidak mungkin menarik pemberian apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jujur hadis ini derajatnya diperselisihkan, kata Imam Tirmidzi hasan, tapi kata Syekh Albani hadis ini dhaif. Masih apa? Diperselisihkan derajatnya. Tapi saya cari ternyata mensahihkan banyak, Pak. Imam Hakim mensahihkan, Imam Zahabi mensahihkan, Ibnu Hajar mensahihkan, Imam Munawi mensahihkan. Nah, maka dalam hal ini saya lebih cocok yang berpendapat mensahihkan karena lebih banyak Syekh Albani yang mendhaifkan. Tapi saya belum mengecek ya ini kedhaifannya dari sisi yang mana. Karena ini kan rawi-rawinya banyak ya, ini perlu dicek lagi kok didhaifkan oleh Syekh Albani ini, kenapa ini ya, ada masalah di mana. Kemudian kata Imam Tirmidzi, hadis inilah pendapatnya para ulama, la na'lamu ahadan, kami tidak mengetahui seorang pun kafar ahadan, mengkafirkan seseorang bizina, dengan sebab melakukan zina, atau dengan sebab mencuri, atau dengan sebab minuman keras, atau dengan sebab dosa-dosa yang lain. Gak ada satupun yang kami ketahui mengkafirkan, kata Imam Tirmidzi. Maksudnya apa? Tidak ada satupun ulama yang diterima ucapannya yang mengkafirkan. Tapi kalau yang tidak diterima ucapannya ada tadi Khawarij tadi. Orang-orang Khawarij itu mereka punya konsep siapa yang melakukan dosa besar berarti kafir. Orang-orang Khawarij dulu sudah dihabisi di masa Sayyidina Ali. Kelompoknya itu udah buyar. Tapi pemikirannya sampai sekarang masih ada, Pak. Kalau panjenengan ketemu orang-orang yang mengatakan pejabat-pejabat Indonesia ini semuanya kafir. Kenapa? Karena memakai hukum non-Islam. Indonesia kan tidak pakai hukum Islam. Nah, itu pemikiran Khawarij kayak begitu. Memakai hukum Allah dosa besar. Apa hukum Allah? Hukum selain hukum Allah dosa besar, tetapi tidak sampai kepada derajat kafir kecuali ada pengecualian, Pak. Kalau dia menganggap bahwa hukum Islam ranggena, serapayu hukum Islam elek, apik hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, itu baru kafir murtad. Tapi kalau dia hanya ikut arus saja, dia sebagai pejabat kemudian hanya ikut arus, memang di Indonesia itu tidak ditegakkan potong tangan untuk maling, dia ikut arus saja. Sebenarnya dalam hati dia tetap Islam itu apa? Agama yang benar. Buktinya sholat ya dia lakukan, buktinya ya haji dia lakukan, zakat ya dia lakukan, maling dia nggak mau, zina nggak mau, ajaran Islam semua dia ikuti. Hanya satu aja yang dia tidak mengikuti, yaitu apa? Tidak menerapkan aturan Islam di dalam bernegara.
tidak potong tangan, tidak rajam dan sebagainya, karena ngikuti arus saja. Nah, itu belum sampai kepada derajat kafir. Yang mengatakan bahwa semua pejabat itu kafir karena di Indonesia tidak ditegakkan hukum Islam, itulah otaknya sudah kemasukan pemikiran Khawarij. Mungkin dia bukan orang Khawarij, tapi pemikirannya sudah rusak. Gara-gara apa? Dia tidak ngaji genah kepada ulama-ulama yang mu'tabar. Karena itu mari kita mengkaji kitabnya ulama-ulama yang mu'tabar. Ini Imam Tirmidzi, ulama mu'tabar ini. Ahlus Sunnah ini Imam Tirmidzi ini. Beliau menyampaikan di sini pemahaman-pemahaman yang benar. Beliau mengatakan di sini, kami tidak mengetahui seorang pun ulama yang mu'tabar yang diterima pendapatnya mengkafirkan seorang pun dengan melakukan dosa besar. Adapun yang mengatakan apa? Kafir itu hanya kelompok-kelompok yang tidak mu'tabar, tidak diterima pendapatnya. Orang-orang Khawarij itu tidak mu'tabar, pendapatnya nggak diterima. Orang-orang Syiah itu nggak mu'tabar, pendapatnya nggak diterima. Yang kita terima adalah ulama-ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah berdasarkan Quran dan Sunnah. Berikutnya, bab maja'afi, bab bahwasanya annal muslim, orang muslim yang sempurna Islamnya itu adalah man, orang yang salimal muslimun, orang-orang muslim yang lain itu selamat min lisanihi wa yadihi, dari lidahnya dan tangannya. Maksudnya selamat dari gangguan ucapannya dan gangguan perbuatannya. Ucapan diungkapkan dengan kata-kata lisan, perbuatan diungkapkan dengan kata-kata tangan. Tapi tidak harus dengan tangan, dengan kaki pun juga sama saja. Nah, diungkapkan dengan kata-kata tangan karena rata-rata perbuatan manusia dengan tangan. Makan dengan tangan, ngamplengi dengan tangan, jotos dengan tangan, banyak kan dengan tangan. Makanya kharaja makharajal ghalib, karena diungkapkan tangan karena kebiasaannya dilakukan dengan tangan. Berikutnya 2627 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, orang muslim, maksudnya yang sempurna Islamnya adalah man salimal muslimun, orang yang umat Islam itu selamat min lisani, dari gangguan lisannya alias ucapannya, wa yadihi, dan gangguan tangannya alias perbuatannya. Wal mu'minu, dan orang yang beriman, maksudnya yang sempurna imannya itu adalah man, orang yang aminahun nas, orang-orang itu merasa aman terhadap dia, ala dima'ihim, terhadap darah-darah mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Jadi kalau panjenengan berada dimanapun, orang-orang merasa aman dari panjenengan. Ora mungkin wong iki mateni aku, ora mungkin wong iki ngerampas hartaku atau jiko duitku. Nah, itu berarti panjenengan iman sempurna. Karena panjenengan tidak pernah mengganggu darah orang, tidak pernah mengganggu harta orang. Tapi kalau seseorang itu mengganggu darah orang dan mengganggu harta orang, berarti imannya tidak sempurna. Dia punya iman, oke, tapi imannya di bawah, rendah. Paling-paling punya aslul iman, tapi tidak punya kamalul iman, tidak punya kesempurnaan iman. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Islam dengan iman ternyata berbeda. Karena di sini setelah Nabi mengatakan al-muslim, kemudian Nabi mengatakan al-mu'min. Berarti dua hal yang berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau Islam itu adalah amalan-amalan dohir, syahadat, sholat, puasa, dan seterusnya, itu amalan dohir. Kalau iman itu amalan batin, iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, dan seterusnya itu. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya iman dan Islam itu lafzon, dua lafal, idza, jika, ijtama'a, kumpul, iftaraqah, pisah. Apa maksudnya kalau kumpul pisah? Maksudnya kalau disebutkan dua-duanya, ada Islam, ada iman, disebutkan dua-duanya, itu berarti Islam punya makna tersendiri, iman punya makna tersendiri. Tetapi kalau disebutkan satu toh, disebutkan Islam saja, itu sudah termasuk iman include di situ. Disebutkan iman saja, maka sudah Islam include di situ. Paham ya? Nah, di sini Nabi menyebutkan Islam dan iman. Islam disebutkan, habis itu menyebutkan juga iman. Nah, ini berarti Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Contoh lain adalah al-birru wat taqwa. Al-birru itu kebaikan, at-taqwa itu takwa kepada Allah.
Ini adalah dua kata yang kalau dikumpulkan, disebutkan dua-duanya, maka masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Tapi kalau hanya disebutkan salah satunya toh, berarti sudah include yang lainnya tadi. Al-birru itu adalah melakukan perintah Allah. At-taqwa itu adalah meninggalkan larangan Allah. Panjenengan salat, itu disebut al-birru. Panjenengan tidak maling, itu disebut at-taqwa. Tapi kalau disebut takwa toh, maka birru pun sudah masuk di situ, include. Kemudian disebutkan birru saja, itu takwa sudah masuk di situ. Misalnya pada ayat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, apa maksudnya? Dua-duanya tadi masuk. Melakukan perintah itu termasuk takwa, meninggalkan larangan termasuk takwa. Pokoknya kalau disebutkan dua-duanya masing-masing punya makna. Tapi kalau disebutkan salah satu, maka dua-duanya sudah masuk di dalam satu lafal tersebut. Kemudian diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau ditanya, siapakah Muslim yang paling utama? Beliau mengatakan, man, orang yang salimal muslimuna, orang Muslim yang lain itu merasa selamat min lisanihi, dari gangguan lisannya, ucapannya, wayadihi, dan gangguan tangannya, perbuatannya. Karena itu mari kita perhatikan perbuatan diri kita masing-masing. Ada nggak perbuatan kita yang mengganggu orang? Dan kadang-kadang manusia itu melakukan gangguan nggak sadar, Pak, padahal mengganggu. Itu sudah menurunkan dia dari derajat Islam yang sempurna. Contoh paling gampang lah, parkir motor sak karepe dhewe. Ini saya sering ngasih contoh, kenapa? Karena saya sering dapati, Pak, di gang saya itu kan gangnya sempit nih. Ada aja orang yang parkir motor sakar PDW, parkir kanan kiri, otomatis mobil mau masuk nggak bisa. Tamu rame-rame ke rumah kita harus ngatur bagaimana motornya tamu-tamu kita tadi tidak sampai ganggu tetangga kita. Misalnya saya punya tamu 10, kemudian diparkir timur sama barat memenuhi jalan. Kalau timur semua, kalau barat semua, supaya tidak mengganggu orang yang masuk, terutama gang-gang yang sempit. Kalau gang longgar lah terserah. Ini gang sempit, satu mobil gak cukup gara-gara ada parkir yang berhadapan tadi. Mestinya diselang-seling begitu supaya tidak mengganggu hajat orang lain yang punya hak dalam jalan tersebut. Itu contoh kecil saja. Banyak sekali contoh-contoh perbuatan-perbuatan manusia yang mengganggu orang lain, mengganggu tetangga, sementara dia tidak menyadarinya bahwa itu mengganggu. Tidak menyadarinya karena kurangnya perasaan. Seandainya perasaannya mantap, insya Allah tidak akan melakukan suatu gangguan yang dia tidak menyadarinya. Berikutnya 2628 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu, apakah orang muslim yang paling afdal itu? Beliau mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini sama dengan hadis sebelumnya tadi ya. Sehingga tidak perlu kita ulangi lagi penjelasannya. Berikutnya babu majaa, bab tentang annal Islam, bahwasanya Islam itu bada'a ghariban, mulai dalam keadaan asing, wa sayamudu ghariban, dan akan kembali dalam keadaan asing. Artinya Islam dulu ketika awal-awal muncul disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu asing, yang menjalankan cuma segelintir orang. Siapa pertama kali yang melakukan Islam? Ya Nabi Muhammad saja, lainnya nyembah berhala, mabuk-mabuk, zina dan sebagainya. Terus mendapatkan teman, Khadijah masuk Islam, kemudian mendapatkan teman lagi, Abu Bakar masuk Islam, kemudian mendapatkan teman lagi, Ali Islam, kemudian mendapatkan teman lagi, Bilal masuk Islam. Sedikit bisa dihitung jari, paling 5 orang, 10 orang. Besok Islam akan kembali asing lagi, Pak. Sekarang ini Islam sudah terkenal, di mana-mana orang kenal apa itu Islam. Di Amerika pun yang negara kafir orang sudah kenal apa itu Islam, karena mereka kalau buka YouTube mau cari Islam itu apa tahu. Semuanya sudah paham apa itu Islam. Kalau mau tahu pasti ngerti, tapi kalau tidak mau tahu ya mungkin dia tidak akan paham sama sekali. Berikutnya 2629 dari Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah ini biasanya Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal Islam, sesungguhnya Islam ini bada'a ghariban, mulai dalam keadaan asing, wa sayamutu ghariban, dan akan kembali menjadi asing, kama bada, sebagaimana permulaannya dulu. Fatuba, maka bahagia, lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing, baik yang di awal Islam dulu seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Bilal, dan yang lain-lainnya, termasuk juga orang yang asing yang di akhir zaman nanti ketika sudah sedikit orang yang Islam. Nah, itu juga akan bahagia, lain-lainnya masuk neraka, dia masuk surga. Termasuk kondisi Islam di Indonesia ini juga asing Pak dulu Pak, awal-awal. Coba tanya orang-orang dulu, berapa yang pakai jilbab dari kalangan perempuan itu? Jarang. Mungkin Kartini Islam mungkin, tapi mana jilbabnya mana? Nggak ada. Kalau tidak Islam ya sudah. Kalau Islam mana jilbabnya mana? Islam tampaknya kan Kartini itu, tapi mana jilbabnya? Nggak ada jilbabnya kan? Memang orang tidak paham bahwasanya Islam itu muslimah wajib jilbaban. Kemudian ada yang menyampaikan wajib jilbaban, pakai jilbab kecil-kecil yang masih belum menutupi auratnya karena dadanya masih menonjol. Nah, kemudian baru paham lagi sampai sekarang insya Allah sudah banyak yang paham bahwa jilbab itu adalah gede, menutupi aurat dan menutupi tubuhnya sehingga yang menonjol tidak tampak menonjol. Nah, itu baru-baru, bukan sejak dulu. Sejak dulu Islam di Indonesia Islamnya tidak seperti sekarang ini. Maka dulu pun masih masih ghuraba, masih asing. Nah, orang-orang yang asing itu bahagia, kata Nabi SAW, karena dia menjalankan ajaran Islam sementara orang-orang lain tidak menjalankannya. Kata-kata tuba ini boleh juga diartikan pohon di dalam surga, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan tuba syajarah, pohon tuba adalah satu pohon di dalam jannah yang perjalanan selama 100 tahun, alias rindang sekali pohonnya ini besar ya. Sehingga kalau kita itu ingin lepas dari naungannya pohon tadi, kita perlu berjalan 100 tahun baru lepas dari naungannya, saking besarnya Pak. Masya Allah, nggak tergambar nih. Hadis berikutnya ini terakhir insya Allah 2630 dari Katsir bin Abdillah. Ini rawi bernama Katsir bin Abdillah, dihafalkan. Ini adalah perawi yang dhaif ya, sehingga ini saya kasih tanda garis bawah. Dia meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini meskipun hadisnya dhaif, tapi isinya benar Pak. Inna dina, sesungguhnya agama Islam ini la ya'rizu, sungguh akan ngerong, akan kembali ilal Hijazi, ke Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya, namanya Hijaz. Jadi dulu mulainya di Hijaz, nanti akan kembali ke Hijaz, sehingga nanti Indonesia ini akan menjadi negara kafir lagi, tidak ada yang kenal Islam nanti ya di akhir zaman. Kama ta'rizul hayyah, sebagaimana ngerongnya ular ila juhriha, kepada lubangnya. Wala yaqilanna dinu, dan sungguh betul-betul akan agama Islam itu akan yaqilanna. Yaqilanna itu akan berlindung atau berbenteng minal Hijazi, di kota Hijaz, Mekah, Madinah, maqilal urwiyati, sebagaimana berbentengnya kambing gunung, min ra'sil jabal, di puncak gunung. Jadi kambing gunung kan biasanya hidupnya di gunung, kalau ada mara bahaya dia pasti akan naik ke puncak. Nah, maka agama Islam juga seperti itu, nanti kalau sudah tinggal sedikit maka akan kembali ke Hijaz. Inna dina bada'a ghariban, sesungguhnya agama Islam ini memang mulai dalam keadaan asing, wa sayarji'u ghariban, dan akan kembali dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah bagi orang-orang yang asing. Nah, orang yang asing itu maksudnya yang bagaimana Pak? Dijelaskan oleh Nabi, alladzina, orang-orang yang yuslihuna, mereka memperbaiki, ma'afsadan nasu, apapun yang sudah dirusak oleh manusia, min ba'di, setelah matiku, min sunnati, dari sunnah atau dari ajaranku. Nabi mengajarkan wanita muslimah pakai jilbab, kemudian dirusak ajaran itu oleh orang-orang, sehingga sampai di Indonesia KTP-nya Islam tapi nggak pakai jilbab. Nah, kemudian diperbaiki oleh para kiai, wahai para muslimah wajib pakai jilbab, tidak cukup dikasih tutup kepala saja kayak peci itu ya, seperti zaman dulu, nggak cukup itu, tidak cukup diselampir kayak begini saja sementara lehernya masih terbuka. Ini leher termasuk aurat.
dijelaskan oleh para ulama. Nah, itu berarti para ulama itu yuslihun, mereka lah yang memperbaiki sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi yang sudah rusak. Karena itu kaum muslimin, pengajian-pengajian seperti ini sangat penting. Fungsinya apa? Yuslihuna ma afsadan nas, memperbaiki ajaran Nabi yang sudah dirusak orang. Karena orang itu lama-lama begitu Pak, melanggar. Nah kalau melanggar tidak ada yang mengingatkan, akhirnya dianggap biasa. Seandainya ya semua muslimah ini melepas jilbab, nanti lama-lama orang melihat biasa, wong yang lepas. Nah, maka apa? Akhirnya dianggap biasa, dianggap tidak salah. Itulah yang disebut sebagai salah kaprah ya, karena sudah apa? Merata. Nah, sehingga dianggap sudah tidak salah. Nah, ini tugasnya para ulama seperti ini, memperbaiki apa yang rusak dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang bukan ulama juga bertugas memperbaiki apa yang rusak, tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini yang dapat dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.